jangan kamu percaya. Nah, Paulus ketika menuju ke Damsyik ini, dia mengaku bertemu dengan Kristus di sana. Dan ketika dia di dalam bilik, yaitu dalam penjara, dia juga mengaku bertemu Yesus di situ. Ketika Paulus ini kembali kepada murid-murid, aku bertemu dengan guru kalian di padang gurun. Berdasarkan pesan tadi, murid-murid pasti tidak mau percaya, karena pesan gurunya, jangan kamu percaya. Ya, kembali kepada penjelasan saya di awal, Yesus mengatakan yang datang setelah dia adalah penghibur lain. Ada yang datang selain penghibur lain ini, yaitu penyesat, memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Nah, tadi abang ini mengatakan Kristen itu pengikut Paulus, pengikut Kristus dan bukan pengikut Paulus. Tapi bukankah di Antioquia yang pertama kali disebut Kristen itu murid-murid Paulus, pengikut Paulus? Oke. Udah ya. Silakan. Kalau dia tolong belang silakan. Jadi saya tahu dia. Iya, silakan Bang. Silakan. Baik. Jadi kita kembali ke Matius 24 ayat 4. Artinya kita harus bermain di dasar kunci narasinya dulu, biar settle. Saya akan setuju sepanjang kata kuncinya masuk. Kata kuncinya apa? Matius 24 ayat 4. Ayat 5 lebih tepat. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Oke, Zuma bertanya, kami menjelaskan. Tapi ada muatan di sini yang dipertanyakan, kan begitu kan, tentang Paulus. Nah, atas dasar itu saya bertanya kembali, itu maksud saya. Yesus berkata banyak orang, berarti lebih dari satu. Itu ya. Kata kunci pertama di ayat 5. Kata kunci kedua, dengan memakai namaku, very special, spesifik. Berarti bukan datang atas nama Petrus, Paulus dan lain-lain. Tolong koreksi saya kalau salah. Dengan namaku, bahkan lebih lancang lagi berkata akulah Mesias. Siapa tahu saya kurang memahami Alkitab. Apakah Paulus pernah terdeteksi berkata akulah Yesus atau akulah Mesias? Siapa tahu saya pernah silap membaca Alkitab. Silakan, bro. Baik. Gini Bang. Sejarah menorehkan bahwasanya Lukas ini secara histori dan tradisi Kristen itu adalah asisten Paulus, kan gitu ya. Nah, kalau abang lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22, maafkan saya kalau saya keliru ya. Di situ coba abang ini buka. Di sana itu tidak ada kata Yesus di situ. Kata Yesus itu sisipan Lembaga Bible Indonesia. Dengan kata lain, yang dimaksud Lukas di sana sebagai Kristus itu adalah Paulus. Kemudian yang kedua, di surat daripada Paulus di 1 Korintus 11 nomor 1 juga, di situ terjemahan sesuai dengan original teksnya yang ada ya di Alkitab Sabda. Itu dikatakan, jadilah teladanku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Itu surat Paulus. Tapi lagi-lagi Lembaga Bible Indonesia mencoba untuk merubah narasi itu. Seakan-akan Yesus di situ, Paulus di situ meneladani Kristus. Padahal jadilah teladanku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Jadi Lukas mengatakan Paulus adalah Kristus. Dan Paulus sendiri mengaku dirinya adalah Kristus. Bahkan ada yang lebih hebat lagi Bang. Di dalam 1 Korintus 12 nomor 27, ternyata Kristen-Kristen ini juga adalah Kristus. Jadi kena terhadap dalil nasihat Yesus kepada murid yang ada di Bukit Zaitun. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian di sini adalah orang Yahudi. Sebab banyak penyesat datang memakai namaku. Orang Kristen kemana-mana kan pakai nama Yesus. Menjajakan ibadah minggu, tidak bersunat, makan babi, masuk ke gereja, murtad, dibaptis. Kan nama Yesus yang mereka jual. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka ini berarti banyak orang menyesatkan orang lain, kan gitu. Memakai nama Yesus Kristus. Jadi 3 poin ini kena. Pertama, Yesus mengatakan agar kamu jangan disesatkan, banyak orang datang kepada kamu. Nah, yang datang kepada murid Yesus itu kan Paulus in the gang. Itu satu. Yang kedua, memakai namaku.
Paulus dan timnya ketika datang memakai nama Yesus, bertemu dengan Yesus, bla bla bla. Kemudian ketika saudara saya ini mentafsirkan bahwa oh bukan, Paulus harus mengaku Kristus. Yes, Lukas 22, Lukas 9 nomor 22, di situ Lukas mengatakan Paulus itu adalah Kristus. Kemudian Paulus sendiri 1 Korintus 11 nomor 1 juga mengaku Kristus. Bahkan Paulus melantik murid-muridnya, pengikutnya maksud saya. 1 Korintus 12 nomor 27, orang Kristen juga ini adalah Kristus itu sendiri. Semua kena. Nah sekarang kalau misalnya kita bungkus ini dan kita buang, Bang Suma keliru, Bang Suma salah, Anda telah melakukan penyesatan terhadap data di Bible. Oke, kalau begitu, siapa yang datang kepada murid Yesus? Banyak orang yang memakai nama Yesus dan mereka menyesatkan banyak orang. Ini harus tergenapi, kalau tidak berarti Yesus pembohong. Dan kalau tergenapi, harus ada kelompok di atas muka bumi ini yang mengatasnamakan diri mereka adalah pengikut Kristus. Memakai nama Yesus Kristus, pengikut Kristus. Jangan pula dia mengaku Kristus, tetapi minimal mereka mengaku pengikut Kristus, tapi di luar Bani Israel. Silakan Bang, silakan. Baik, sorry saya modelnya orangnya lambat, jadi satu tahap. Saya masih kembali kepada pertanyaan saya di awal, apakah Paulus pernah mengakui secara langsung, definitely, bahwa dia datang mengaku sebagai Yesus, bernama Yesus, akulah Yesus. Dan yang kedua, yang lebih lancang lagi, dia mengaku dia sebagai Mesias. Tolong dipisahkan dengan kajian teks manuskrip. Tadi kan ada disangkutkan ke sana bahwa dalam, sorry saya tadi lupa, 1 Korintus 12 ayat 27 kalau saya nggak salah, yang dimana di situ terjemahannya bukan Yesus tetapi Paulus, kalau saya nggak salah tadi catat ya. Itu kan sudah kajian tekstual, kajian manuskrip. Artinya begini, kami percaya Alkitab yang diterjemahkan ini adalah kebenaran atau tepat sesuai dengan manuskripnya. Jadi atas dasar itu maka kami tidak pernah merasa dan menganggap ada yang berbeda dari terjemahan yang kami punya di sini. Sehingga atas dasar itu apa yang tertulis itu yang kami jadikan sebagai dalil atau data. Nah, kalau paham maksud saya, atas dasar itu saya berpikir dan saya bernarasi bahwa sekali lagi di mana apakah ada secara eksplisit Paulus mengaku akulah Yesus. Dalam lebih lanjutnya bahkan mengaku akulah Mesias. Boleh nggak itu dulu yes or no-nya? Maksudnya saya coba stuck di situ dulu, bro. Silakan. 1 Korintus 11 nomor 1 itu tadi Bang. Namun sebelum Abang lihat, saya harus mengatakan begini, bahwasanya ketika kita bernarasi tentang sebuah keyakinan, maka sentralisasi daripada keyakinan kita ini adalah sumber primernya, bukan terjemahannya. Tetapi bagaimana kita mengetahui bahwasanya awal dari pernyataan dari penerjemah itu berasal dari sebuah kata atau kalimat yang mana menjadi sumber penerjemah. Tapi nyatanya, sekali lagi saya katakan, di dalam Lukas 9 nomor 22 di situ tidak ada nama Yesus. Artinya original teksnya tidak menyajikan bahwa Kristus yang dimaksud di situ Yesus. Kan itu sederhananya Bang. Tapi ketika masuk ke Indonesia dengan misi tertentu yang tadinya tidak nama Yesus dijadikan nama Yesus, sehingga interpretasi daripada orang-orang Indonesia memahami itu ya yang dimaksud Kristus di situ Yesus. Bukankah itu adalah sebuah masalah besar? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 itu pun itu tidak ada meneladani, kata meneladani itu nggak ada. Di situ jelas dikatakan, jadilah teladanku sebagaimana aku juga Kristus. Kalaupun itu dinafikan, tidak dianggap, oke. Lalu kenapa dalam 1 Korintus 12 nomor 27 Kristen-Kristen ini juga disebut sebagai Kristus? Semua kena pada sasaran di mana Yesusnya sendiri mengatakan kewaspadaan itu agar mereka waspada, agar mereka
kemudian was-was. Berhati-hati kepada penyesat yang datang memakai nama dia dan berkata, akulah Kristus. Semua kena. Paulus mengaku Kristus kena. Membawa-bawa nama Kristus kena. Ketika di padang gurun mengaku Kristus juga kena. Di dalam bilik penjara mengaku bertemu Yesus sampai dia menulis Bible-nya juga kena. Jadi sulit bagi saya sebagai seorang Muslim untuk kemudian menjadi murid dari saya mengatakan Tuhan keluar dari kubur juga enggak kena. Satu-satunya adalah makhluk yang keluar dari kubur. Sulit bagi kami Muslim untuk menerima sebagai muridnya. Seperti itu, Bang. Baik. Jadi untuk masalah saya lebih melihat kata tepatnya itu tuduhan bahwa ada perubahan teks dalam terjemahan. Kami tidak sepakat dengan itu sama sekali total. Jadi kalau arahnya ke sana bahwa di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dan 1 Korintus 12 ayat 27 ada perubahan sengaja penggeseran kata, terjemahan kata di bahasa Indonesia, itu ranahnya berarti bukan di sini, bro. Bukan ranahnya, tapi di kajian tekstual atau di kajian manuskrip. Karena sekali lagi seperti saya katakan, kami Kristen di Indonesia percaya betul dengan Alkitab yang kami pegang. Jadi kalau isunya begini, kalau isunya jadinya belok ke terjemahan kata yang ada dalam Alkitab kali itu sudah tidak sepenuhnya sama. Nah, itu bukan di sini berarti ranahnya. Dan karena apa? Saya juga tidak bisa mengomentari itu. Nah, yang bisa saya komentari ketika kita jadikan Alkitab berbahasa Indonesia ini sebagai data atau dalil. Itu baru bisa saya komentari. Karena kami pun beriman dan berpengetahuan lewat Alkitab yang berbahasa Indonesia ini. Itu satu. Yang kedua, menanggapi 1 Korintus 11 ayat 1 dan 1 Korintus 12 ayat 27 saya tidak sepakat. Karena saya di 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus tidak pernah mengaku sebagai Kristus, malah sebagai pengikut Kristus. Itu tertulis secara redaksi di terjemahan Indonesia. Demikian juga di 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan di sana, sebentar, 1 Korintus 12 ayat 27. Tidak pernah, tadi karena saya mendengar, kamu semua adalah Kristus. No. Di terjemahannya, redaksinya kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan ini relate memang dengan seluruh pengajaran Yesus. Jadi kami sendiri tidak memaknai atau mengambil makna sempit dari satu ayat saja yang ada di Alkitab. Tetapi dari seluruh perjanjian baru itu semua menjadi satu pesan utuh. Gitu. Jadi balik lagi 1 Korintus 12 ayat 27 tertera di sana kamu semua adalah tubuh Kristus. Itu relate dengan pengajaran Yesus. Dan tidak ada di situ dikatakan kamu semua adalah Kristus. Jadi sekali lagi, kalau kajiannya adalah kajian tekstual atau manuskrip, saya langsung declare, saya langsung ngomong, berarti di kita nggak tepat karena saya nggak bisa mengomentari. Itu ranahnya di manuskrip. Tapi kalau kita menjadikan Alkitab ini yang kita bahas sebagai data atau dalil, nah saya masih bisa menjelaskan atau menjawab. Gitu bro, silakan. Iya, baik. Jadi sekali lagi ketika abang ini bernarasi seperti itu saya hargai ya. Akan tetapi bukankah media hari ini menyediakan kemudian alat untuk kita belajar lebih jauh, tidak terkungkung mulu-mulu diterjemah. Karena perintah di dalam dalil Bible juga mengasihi Tuhan itu kudu wajib dengan akal. Artinya kita diberi ruang untuk belajar. Nah kalau kita nggak sanggup menerawang sampai kepada manuskrip, minimal kita bisa melihat di Alkitab Sabda. Oh toh ternyata di sana memang betul tidak ada kata Yesus itu kan gitu. Nah lalu kemudian ketika saya mengatakan bahwasanya Paulus menyatakan bahwa Kristen pengikutnya ini adalah Kristus. Karena gini, Yesus itu disebut sebagai anak Tuhan. Galatia 3 nomor 26 juga Kristen juga disebut sebagai anak Tuhan. Bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan. Lalu Galatia 3 nomor 27 Kristen ini memiliki sifat-sifat Kristus. Dan setahu saya seorang anggota polisi pasti adalah polisi.
Di situ dikatakan engkau adalah anggota Kristus. Berarti saudara-saudara saya dengan sadar mereka ini adalah anggota Kristus. Levelnya naik, bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan, kan begitu. Dan itu disadari, Kristen rangkul konsep itu. Bahwa memang kami bukan lagi hamba Tuhan, kami adalah anak Tuhan. Dengan demikian berarti kan mengaku Kristus, kan gitu. Meskipun Kristus itu memang tidak layak untuk dinobatkan kepada saudara Kristen, karena Kristus itu kan gelar kepada orang yang diurapi Tuhan, bagi kalangan Bani Israel. Nah, kembali kepada Lukas, ya, Kisah Para Rasul 9 nomor 22, di situ kan jelas tidak ada nama Yesus di situ, tapi di terjemahan ini disisipkan, dan itu bisa dilihat bukan di manuskrip, bisa dilihat kemudian di Alkitab Sabda. Terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan Sliber dan seterusnya. Itu nampak jelas dalam original teksnya tidak ada kata Yesus di situ. Ya, kecuali kalau saudara tidak mau tahu yang penting Yesus adalah Kristus, ya itu bukan ranah saya. Saya kan statusnya cuma bertanya aja. Bahwa ketika amanat agung itu datang untuk kami menjadi murid Kristus yang keluar dari kubur ini, ya kami perlu bertanya sebelum kami keluar dari agama kami ini, kan gitu. Dan ternyata Yesus mengatakan kepada muridnya, waspada kepada penyesat yang datang pada kalian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang keliling membawa nama Yesus Kristus itu Kristen. Dan kalau ternyata bukan Kristen yang dimaksud, lalu orang banyak yang memakai nama Yesus sebagai penyesat itu mana? Yang datang kepada murid Yesus pada kali itu. Sedangkan kelompok di luar Yahudi yang berinteraksi langsung dengan Yahudi itu adalah orang-orang Kristen. Cikal bakal yang menjadi Kristen nantinya itulah yang datang kepada murid-murid Yesus. Nah, apakah Kristen memakai nama Yesus? Ya. Mengatakan Yesus itu Kristus? Ya. Bagaimana dengan konsep menyesatkan banyak orang? Nah, tanya kepada saudara Kristen. Apakah Kristus itu Tuhan bagi Bani Israel? Apakah Kristus menurut Kristus itu adalah Tuhan bagi Kristus itu sendiri? Lalu kita mengambil kesimpulan, Kristen kok menuhankan Kristus? Sementara sekian banyak gelar daripada sembahan orang Yahudi tidak ada yang bergelar Kristus. Yesus pun sibuk mengajarkan orang-orang Yahudi menyembah kepada Tuhannya, yaitu Elohim. Tapi giliran Kristen ketika ada pengajaran yang dibawa oleh Paulus dan temannya, ya Kristen seketika menyembah kepada Kristus ini. Begitu bang. Karena selain abang, kami pun adalah sasaran tembak daripada misi kekristenan. Abang sudah masuk, kami belum. Orang tua abang tadinya yang masuk, kami belum. Nah, kami mempertahankan diri dengan pola dasar kerangka berpikir itu tadi. Siapa dia yang keluar dari kubur ini? Kalau Yesus sendiri mengatakan, aku pergi, dan yang datang adalah oknum lain. Seperti itu bang, silakan. Oke, baik. Sepertinya ini kan subtopiknya kan ada beberapa cabang sekaligus. Bagi saya terlalu melebar. Bukan tidak bisa dibahas, bisa. Tetapi saya lebih berharap kita mainnya di satu-satu. Satu tahap, selesai lanjut ke tahap berikutnya. Kalau sesuai judul kan yang diajukan Goldian kemarin, makhluk yang keluar dari kubur setelah 3 hari. Tetapi di start pembuka narasi Zuma menyenggol tentang Paulus. Saya rasakan ini kan secara temanya berarti nggak relate, tapi nggak masalah gitu ya. Nah, maksud saya begini. Di awal itu kan tentang Paulus, kita selesaikan dulu Paulus kalau saran saya. Jadi saya balik lagi ke Paulus, kembali kepada tadi, di mana Paulus memenuhi Matius 24 ayat 4 dan 5, bahwa penyesat itu mengaku dia adalah Yesus, mengaku dia adalah aku, itu kata Yesus. Kemudian mengaku dia sebagai Mesias, akulah Mesias. Secara teks di bahasa Indonesia, kami tidak pernah menemukan. Tadi saya sudah coba tanyakan ke Zuma, adakah di dalam teks bahasa Indonesianya yang eksplisit seperti itu? Sepertinya belum dijawab secara tuntas, sepertinya gitu ya. Tetapi arahan yang diberikan bahwa teks Indonesia ini berpotensi disalah terjemahkan.
Nah, kalau itu tadi pun sudah saya jawab bahwa kalau ranahnya kajian tekstual atau terjemahan manuskrip, saya nggak bisa berkomentar. Itu ranahnya bukan di sini. Jadi saya hanya bisa menjawab based on berdasarkan literasi dalil yang kami punya, yaitu Alkitab berbahasa Indonesia. Jadi saya anggap saja begini, saya anggap saja ya biar nggak panjang, kecuali nanti Zuma ada bantahan. Paulus menurut Matius 24 ayat 4 dan 5 gugur, batal sebagai Mesias palsu, penyesat. Why? Tidak ada pengakuan secara eksplisit Paulus mengaku akulah Yesus, bahkan lebih lancang akulah Mesias, lewat yang tertulis di Alkitab berbahasa Indonesia. Sekali lagi mohon izin, kalau kajiannya tekstual atau manuskrip, ranahnya bukan di sini dan saya tidak bisa berkomentar. Bagian yang itu clear nggak, supaya kita bisa lanjut ke subtopik yang tadi, karena saya lihat ada beberapa cabang soalnya, jadi biar enak gitu ngebahasnya. Silakan bro. Oke, jadi gini bang, sebenarnya ini satu tema. Kenapa saya katakan satu tema? Ketika yang datang ternyata bukan Yesus, tetapi Roh Kudus, maka yang keluar dari kubur juga bukan Yesus. Yang datang ke Ananias bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Yang datang di Pulau Patmos juga bukan Yesus. Kalau menurut Yesus itu valid, yang datang bukan dia, tapi roh kebenaran. Nah sekarang Anda mengatakan yang datang kepada Paulus adalah Paulus, berarti indikasinya Yesus adalah si palsu yang datang, kan gitu. Karena menurut Yesus bukan aku yang datang. Kalaupun aku yang datang, aku disertai dengan tanda-tanda. Apa tanda-tanda itu? Seluruh manusia akan melihat aku di awan, di langit. Bulan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda kalau aku. Tapi kalau bukan aku, hanya memakai namaku dan berkata akulah Mesias, jangan kau percaya. Karena kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertai. Karena murid bertanya, guru apa tanda kedatanganmu? Kan sudah jelas tuh, Matius 24 nomor 3. Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku bla 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 bla. Disebutkan di data nomor 27, 28, 29 dengan nomor 30, tanda kedatanganku yang tadi. Matahari tak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti Kristus yang datang kepada orang-orang yang tadinya dikatakan notabene awal-awal Kristen mula-mula, asli atau palsu? Karena ada indikasi ajaran Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada si palsu. Si palsu memakai namaku, berkata akulah Mesias. Kalau yang asli, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang. Apakah itu sudah terjadi? Kan belum. Berarti yang datang, yang keluar dari kubur, yang datang kepada Ananias, tak ada tanda-tanda itu. Berarti apa? Kan palsu bang. Menurut data, bukan tuduhan. Menurut data, menurut pengakuan Yesus. Makanya saya di awal tadi mengatakan, apakah penghiburan atau penghibur di data nomor 27-nya ini itu merujuk kepada Mesias Yesus. Anda katakan Yesus, berarti penghibur lain bukan Yesus tapi Roh Kudus yang datang kepada Paulus. Yesus katanya. Nah, sudah kena di situ. Jadi saudara kemudian mengatakan, ya kalau berbicara mengenai original teks manuskrip bukan ranahnya di sini. Saudaraku, apakah iya ketika sebuah data tidak sesuai dengan aslinya, kita masih mau pegang terjemahan? Sementara aslinya tidak mengatakan seperti itu. Aslinya tidak ada kata Yesus, di terjemahannya ada kata Yesus. Mana yang benar? Yang asli atau terjemah? Di asli tak ada Yesus, di terjemah ada Yesus. 1 Korintus 11 nomor 1, di situ tidak ada mengatakan aku meneladani Kristus, tetapi aku Kristus. Kata meneladani itu nggak ada. Nah sekarang permasalahannya, Anda tidak mau terima karena itu tidak ada di kitab Indonesia. Oh, yang mana sih yang benar? Original teksnya atau terjemahannya? Atau jangan-jangan alasan yang saudara saya bangun ini adalah efek dari percaya kepada si penyesat tadi. Maaf, saya bertanya, apakah cara Anda berdiskusi dan mengulas dan mematahkan argumentasi saya ini itu
adalah akibat daripada Anda percaya kepada si palsu yang datang memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang, dan salah satu orang yang disesatkan itu, mohon maaf, mungkin saudara. Karena Anda lebih percaya kepada terjemah daripada ori. Maaf nih, saya berbicara seperti itu karena ini alur daripada diskusi kita. Silakan. Oke, khusus mengenai yang terakhir, saya jawab langsung. Hapuskan Paulus dari Alkitab kami tetap menjadi orang yang percaya kepada Yesus. As simple as that, sesederhana itu. Oke, baik. Oke, sekarang tolong tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus kalau dia diutus kepada non-Israel. Oke, baik. Jadi sekali lagi ya, supaya kita bertahap, karena gini bro, di bawah kita ini kan ada penonton-penonton juga, baik Kristen maupun Islam. Jadi supaya mereka juga bisa mengikuti per subtopik dan kesimpulan dari setiap subtopik. Jadi di kita rapi, di bawah juga rapi. Berarti poin pertama tadi, Paulus penyesat, mengaku Yesus, mengaku Mesias sudah gugur ya, karena di bahasa Indonesianya tidak dapat ditunjukkan. Yang kedua, saya masuk nih isu yang saya bahas. Kalau saya ada yang kelewatan, mohon dikoreksi ya, mohon diingatkan. Kalau saya ada yang kelewatan, karena saya harus nyatat isunya satu. Jadi saya membahasnya based on isu yang muncul. Saya mainnya dari situ. Tadi ada beberapa isu, tetapi yang akhirnya yang saya catat jadinya yang terakhir barusan diucapkan. Tanda kedatangan Yesus versus Yesus ketemu Paulus di Kisah Para Rasul 9. Kalau saya nggak salah, isunya itu. Bahwa dibenturkan tanda kedatangan Yesus, matahari akan menjadi gelap, bulan menjadi darah, dan lain-lain. Itu dibenturkan dengan perjumpaan Yesus menemui Paulus di Kisah Para Rasul 9. Kalau saya nggak salah ya. Itu nggak dapat. Kenapa? Karena Yesus menemui Paulus di Kisah Para Rasul 9 bukan dalam status kedatangan atau the second coming, kedatangan yang kedua, bukan. Kita harus clear di sana bahwa yang disaksikan dialami oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 adalah diawali dengan kalimat ayat 3. Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, lalu terdengar suara. Jadi itu kejadiannya, cahaya dan suara. Bukan sosok Yesus yang biasa ketemu dengan murid-muridnya, berjalan dengan murid-muridnya secara personal, langsung head to head, mata dengan mata, muka dengan muka. Bukan. Setidaknya kami disiplin taat kepada yang tertulis. Interpretasi di luar yang tertulis silahkan, tapi mohon maaf bukan urusan kami, gitu ya. Kalau kami taat kepada yang tertulis. Jadi atas dasar itu Kisah Para Rasul 9 itu bukan the second coming, bukan. Nggak bisa dihubungkan dengan tanda kedatangan Yesus yang kedua. Silakan bro. Oke, baik. Di dalam satu raja-raja ya, ini sebagai ilmu aja. Satu raja-raja 19:15, area Damsyik itu disebut sebagai padang gurun. Yesus berkata ketika ada orang mengatakan bertemu Mesias di padang gurun, Paulus itu mengaku bertemu Yesus di padang gurun menuju ke Damsyik. Yesus berkata atau orang itu mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik. Bilik dalam bahasa Yunani itu kan skubalon. Nah, di situ artinya bahwa Yesusnya mengatakan orang ini di dalam bilik rahasia. Berarti rahasia artinya cuman dia yang ada dalam bilik itu. Kalau saya mengartikan itu sel atau penjara. Mengaku bertemu dengan Kristus di sana. Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Kristus. Jadi di situ dia sudah memberikan suatu ruang untuk bagi kami ya, agar mengetahui bahwasanya ya Yesus yang datang kepada Paulus ini bukan anak Maria. Karena anak Maria itu adalah manusia. Sedangkan Paulus mengaku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11 dikatakan malaikat Yesus yang kau lihat terangkat ke langit itu akan datang sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Berarti dia datang dengan wujud aslinya. Dan lagi-lagi Yesus mengatakan tanda kedatanganku adalah aku datang sebagai anak manusia, berdaging dong.
Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak berdaging, berupa cahaya. Dan Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Kalau Yesus yang datang berupa anak manusia, yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Apakah iblis itu berupa manusia? Bukan. Manusia berupa roh. Yes, iblis berupa roh. Ya. Yang datang kepada Paulus hanya cahaya dan juga suara. Itu satu. Kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya tidak ada poin yang harus saya selesaikan di situ. Ada, Bang. Saya kan tadi di awal bertanya, mana yang betul? Terjemahan atau original teksnya? Kan itu poinnya. Yang betul yang mana? Original teksnya atau terjemahan? Contoh aja dulu. Coba Anda lihat kalau Anda ada HP di situ di Alkitab Sabda. Alkitab Sabda, kemudian paralel Kisah Para Rasul 9:22. Di situ kita tidak akan temukan kata Yesusnya dalam bahasa Yunani. Tidak ada kata Yesus. Berarti itu murni sisipan di dalam terjemah Indonesia. Sekarang pertanyaannya, ketika saudara mengatakan, kami nggak peduli, kita tidak berurusan dengan itu. Yang kami tahu di dalam kitab yang kami gunakan bahasa Indonesia, ya begitu adanya. Sekarang muncul pertanyaan, bagi orang yang cinta terhadap ilmu, mana yang betul? Terjemahan atau original teksnya, kan gitu. Yang mana yang mendekati kebenaran? Yang mana yang harus dijadikan sebagai rujukan? Terjemahan atau original teksnya? Itu masalah besar. Kalau Anda mengatakan itu bukan masalah, bagi kami itu masalah besar. Karena tidak sesuai dengan asli yang tertulis. Tapi ada penambahan yang tidak sesuai dengan yang tertulis. Bisa jadi 50 tahun ke depan ada lagi penambahan. Karena ternyata tidak berpacu kepada ori. Itu saudaraku. Jadi itu satu masalah yang harus dituntaskan. Kalau kita ingin menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut dia yang keluar dari kubur pada hari ketiga ini, ya kita harus menyiapkan senjata-senjata kita untuk menangkis semua serangan yang datang. Katalah kepada penyesat. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Kata Yesusnya waspada kepada siapa? Kepada Yesus. Kan itu poinnya. Banyak orang akan disesatkan. Mana banyak orang itu? Ya, untuk sementara ini kan tidak ada kandidat lain, ya Kristen. Karena Yahudi, Kristen beda. Dua kelompok yang berbeda. Yahudinya mendapatkan pesan agar jangan percaya kepada kelompok yang datang kepada mereka. Yang datang kepada mereka kan Kristen. Seperti itu, Abang. Silakan. Baik. Saya sekali lagi ini ya, bersandar karena dalam pemahaman saya tadi itu cukup melebar walaupun mungkin dianggap berkaitan, it's okay sih. Cuman saya tetap menanggapin itu tetap berpatokan kepada Kisah Para Rasul 9 ayat 4 bahwa ayat 5 tapi saya bacakan dari ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi di sini Yesus mengakui langsung, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Cuma kan kita kan berbeda di sini. Kalian menganggap itu bukan Yesus, itu kesaksian Paulus. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang dengar seperti itu. Siapa yang bisa memastikan, siapa yang bisa membuktikan? Kalau arahnya ke sana, saya pribadi no comment, nggak ada komentar. Kenapa? Ya artinya kita sudah terbagi dua, believer dan unbeliever, orang percaya dan orang tidak percaya. Tapi kalau saya yang ditanyakan ini kan supaya clear, posisi kita kan selalu Zuma datang bertanya dan saya menjelaskan iman saya. Iman saya pun seperti yang sering saya sampaikan di sini, sedikit tambahan saja, keluar sebentar. Saya beberapa kali deklar di room saya ini sama teman-teman bahwa kami Kristen ini nggak punya pengetahuannya sama sekali. Even saya yang ngomong ini nggak punya pengetahuannya. Saya punya pengetahuannya dari mana? Ya dari Alkitab. Gitu. Jadi apa yang kami baca secara jujur ya, tanpa tendensi macam-macam, apalagi penolakan khususnya. Nah rata-rata akan membacanya dan mengertinya seperti itu. Gitu ya. Jadi balik lagi, siapa yang ketemu sama Paulus di sana? Yesus. Yesus sendiri declare di ayat 5-nya. Dan itu bukan the second coming.
bukan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua. Nggak bisa dikaitkan ke sana karena tidak masuk. Itu adalah pertemuan khusus dan untuk tujuan khusus seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu kemungkinannya adalah untuk memilih Paulus menjadi the next apostle atau rasul berikutnya. Kemudian dikaitkan tadi dengan apa tadi, Zoom karena agak melebar. Jadi saya coba pegang konsentrasi topiknya apa, isunya di mana, saya tetap mainnya di sana gitu ya. Kayaknya sih itulah, karena mengenai tadi Paulus itu bukan disebut Kristus dan bahwa kami ini bukan disebut Kristus, itu tadi saya sudah bahas sebelumnya. Di terjemahan teks Indonesia tidak seperti itu redaksinya. Silakan. Oke, baik. Saya rasa hal ini kita tidak perlu panjang di sana ya, karena tadi kan saya bertanya tentang ori teks dengan terjemah. Mungkin abang saya ini lupa. Oke lah. Sekarang begini. Ketika tema yang ada, siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, saya mengawali dari pengakuan Yesus di dalam Yohanes 14 dan juga Yohanes 12, di mana Yesus mengatakan bahwasanya sekarang penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia itu datang, dilemparkan keluar. Penguasa dunia yang dimaksud Yesus di sini tentu adalah iblis. Dan memang iblis pernah mencoba Yesus di dalam Lukas 4, Matius 4, di mana iblis datang menawarkan segala kemegahan yang ada, segala kerajaan yang ada. Aku akan memberikan semua ini, Yesus, kata iblis, kalau engkau menyembah aku. Nah, Yesus tidak menerima kuasa itu. Yesus tetap aja berpangkuh kepada pekerjaan yang diserahkan oleh Bapa kepada dia. Ketika tawar-menawar, iblis menawarkan kuasa kepada Yesus, Yesus menolak. Lalu di data nomor 12-nya di Lukas 4 ini, di situ diterangkan iblis setelah mencoba Yesus mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik, menunggu waktu yang tepat. Jadi iblis ini mengintai terus. Pergerakan Yesus diintai terus oleh Yesus, oleh iblis. Pergerakan Yesus diintai oleh iblis. Kemudian tragedi terjadi. Apa itu? Kita lihat di dalam Lukas 22 nomor 52-53. Yesus klarifikasi, kata Yesus, sangkamu aku ini penyamun sampai kamu datang ingin menangkap aku menggunakan pedang dan pentungan, padahal setiap saat engkau bersama aku di dalam bait suci. Tetapi, nah tuh, Yesus sambung tuh, tetapi inilah saatmu dan kuasa kegelapan. Artinya kemarin kamu bersama dengan aku, sama-samanya kita. Tapi kamu tidak menangkap aku. Kok sekarang kau datang bawa pedang dan pentungan? Yesus jawab sendiri. Oh, ternyata inilah saatmu, saat kuasa kegelapan. Nah, saat kuasa kegelapan itu adalah upaya ingin menangkap Yesus. Sampai Yesus kan berdoa sebelumnya tuh. Di data 43, 44. Bapa, biarlah cawan ini berlalu. Tetapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Data selanjutnya, 44. Maka seorang malaikat turun dari langit kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus. Sampai dia semakin serius dalam berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Jadi malaikat turun tuh, memberi kekuatan kepada Yesus. Artinya kehendak Bapa ini apa? Ketika Bapa mengutus seorang malaikat, apakah Bapa mengizinkan Yesusnya untuk disalib, atau jangan-jangan Yesusnya ini datang kemudian malaikat padanya untuk mengangkatnya ke langit? Karena kenapa? Kehendak Bapa yang harus terjadi sehingga malaikat turun. Dan juga Petrus berkhotbah, Bang. Coba Anda lihat dalam Kisah Rasul 2 nomor 30, 31, 32, 33. Daud, kuburannya masih ada di tengah-tengah kita. Daud bernubuat tentang seorang Mesias yang tidak ditinggal di dunia orang mati dan jasadnya tidak mengalami kematian atau kebinasaan. Akan tetapi
tangan kanan Elohim mengangkatnya ke atas. Kan itu. Artinya bahwa ya yang disalib ini, yang dibunuh ini siapa gitu kan ya? Yang keluar dari kubur. Ketika dia keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Menurut Yesus, yang memiliki kuasa itu iblis. Kata Yesus, sekarang penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia datang dan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar berarti tadinya dia di dalam tuh. Di dalam sesuatu yang ya sifatnya tersembunyi. Di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15, iblis naik ke awan ingin menyamai Tuhan. Akan tetapi sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, ke alam kubur, aku lemparkan engkau. Jadi iblis dilemparkan ke alam kubur. Nah, yang keluar di alam kubur ini dilemparkan keluar. Kalau dia dilemparkan masuk ke kubur, berarti iblisnya harus dilemparkan keluar juga. Yesus mengatakan itu, bahwasanya saatnya kuasa dunia dan saatnya kemudian, kata Yesus, dan saatnya kemudian penguasa dunia ini dilemparkan. Yang keluar dari kubur, dia mendekati mereka, mereka sebagian kemudian datang sujud menghormat, sebagian lagi ragu-ragu. Dia berkata, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa. Nah, siapa ini yang merasa memiliki kuasa? Sementara Yesus tadinya ketika ditawarkan kuasa itu, Yesus tidak terima. Lalu siapa yang menerima kuasa ini? Silakan Bang. Mungkin kalau untuk hal-hal yang sifatnya sederhana, saya mungkin cuma sepotong tanggapan saja ya, nggak panjang. Kalau Zuma kan mungkin kan banyak narasinya. Untuk hal-hal yang saya lihat cukup sepotong, mohon izin cukup sepotong. Bukan karena saya pelit, enggak. Tetapi memang saya tidak melihat ada hal yang di luar itu yang esensi gitu ya. Nah, contoh kepada pertanyaan tadi yang saya tangkap, tolong koreksi kalau salah. Salah satu poin yang menarik yang saya tangkap tadi, siapa ini? Yesus ini apakah ditentukan untuk binasa atau tidak binasa? Ditentukan untuk disalib atau diangkat ke langit? Kalau saya nggak salah ada narasi tadi atau pertanyaan isu seperti itu. Bagi saya simpel menjawab itu. Yesus ini Yesus yang mana? Seperti apa rancangan Bapa? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini kehendak Allah sendiri, karena di situ dicatat karena begitu besar kasih Allah. Ia mengaruniakan anaknya. Jadi anaknya sang ilahi itu yang turun ke dunia itu adalah karunianya, berarti atas kehendaknya. Jadi yes, jelas kalau itu pertanyaannya, kedatangan Yesus adalah kehendak Allah atau Elohim. Kemudian untuk apa anaknya datang ke dunia? Matius 20 ayat 28. Saya pakai perkataan Yesus sendiri. Yesus berkata di dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan, nah di sini kata kunci, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kehendak Bapa itu relate dengan apa yang dipahami Yesus tentang kehadirannya di muka bumi. Yesus sendiri mengakui secara belak-belakan bahwa ia datang untuk memberikan
Dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam surah-surah Paulus, di dalam kitab Lukas, kitab Yohanes, kitab Markus, ada nggak Yesus sampaikan seperti itu? Atau murni mengatakan harus tergenapi yang ada di dalam Perjanjian Lama tentang dirinya? Silakan. Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Baru tidak ada, karena Perjanjian Baru itu kan tulisan kemudian kesaksian tentang Yesus. Silakan. Kalau Perjanjian Lama, ada nggak boleh membunuh manusia untuk menebus dosa manusia? Sebentar ya. Cek, baik. Berarti giliran saya ya yang menanggapi ya. Tadi karena pertanyaan singkat, saya langsung jawab singkat bahwa di dalam Perjanjian Baru Yesus tidak pernah declare dia menggenapi Perjanjian Baru, karena Perjanjian Baru adalah tulisan kemudian. Jadi Yesus nggak mengacu ke sana, dan salah kalau bicara tentang Yesus mengacu parameternya di Perjanjian Baru, karena Perjanjian Baru itu penggenapan, bukan parameter. Gitu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pernyataan Yesus yang ada di Lukas 24 ayat 44. Tapi nanti kita baca ayat 45. Jadi kita bisa memahaminya secara luas. Apa yang terjadi di sana? Better saya bacakan saja. Lukas 24 ayat 44 dan 45. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku." Jadi sampai situ dulu, ya saya setuju, dan memang seperti itu bahwa Yesus itu menggenapi yang tertulis tentang dia. Di mana? Di kitab ke depan? Bukan. Itu nggak bisa. Makanya kalau Yesus tidak mungkin digenapi di Perjanjian Baru, lebih tidak mungkin lagi digenapi di Al-Quran. Itu clear. Karena kita harus konsisten secara logiknya. Harus konsisten. Jadi kalau Perjanjian Baru sama-sama kita sekarang sebentar ya Bang, sebentar aja. Sebentar ya Bang, mohon izin sebentar aja, 2 menit. Anak saya silakan. Butuh, ada yang harus saya transfer, ternyata dia lagi di jalan. Sebentar ya, sebentar aja, 2 menit. Mohon izin ya sebentar. Silakan. Jadi teman-teman, waktu ini saya ingin gunakan ketika saudara kita mengatakan kalau di Perjanjian Baru itu tidak, apalagi di Al-Quran, itu sebenarnya pernyataan putus asa itu ya teman-teman ya. Di Al-Quran kan dikatakan bahwasanya Nabi Isa tidak disalib, Nabi Isa orang benar. Perjanjian Lama, Keluaran 23 nomor 78, jangan kau membunuh orang yang benar. Mazmur 37 dan seterusnya, orang benar itu dilindungi. Amsal 21:18, orang benar itu ketika dianiaya digantikan oleh orang fasik, pengkhianat dan seterusnya. Jadi ya justru Al-Quran itu, silakan. Testing, bisa dengar suara saya? Iya, kedengaran Bang, kedengaran. Zuma bisa dengar suara saya? Testing. Kedengaran Bang, kedengaran suaranya. Cek tes. Oke. Tolong ini bro, testing. Iya, suaranya kedengaran Bang. Oke, baik. Sorry ya teman-teman dan teman-teman yang di sini, tadi saya ada sebentar tadi interupsi urusan dengan anak saya di luar. Sorry ya. Jadi saya balik lagi. Ya, yang tertulis berarti sudah tertulis, bukan akan ditulis. Atas dasar itu, maka Perjanjian Baru bukan penggenapan Yesus. Apalagi setelah Perjanjian Baru, termasuk Al-Quran, bukan penggenapan Yesus sama sekali. Ya, kalau kita bermain di logikanya. Nah, jadi yang tertulis apa? Adalah tulisan yang sudah lampau.
Apa tulisan yang sudah lampau? Kita masuk kembali ke ayat 44. Yesus berkata di sana, tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Oke. Nah, saya lanjut dulu ke ayat 45, baru nanti saya bedah di kitab-kitab tersebut. Di ayat 45, Yesus menjelaskan lagi, di situ dijelaskan lagi bahwa lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saya mau jelaskan, bro, bahwa di ayat 45 itu ada satu pesan khusus, di mana di situ ditulis Yesus perlu membuka pikiran mereka supaya mereka mengerti kitab suci. Artinya bagi saya begini, berarti ada sesuatu di sana. Kalau Yesus tidak membukakan lagi, tidak menjabarkan lagi, atau tidak memberikan pengertian apa sih maksudnya, ada kemungkinan murid-murid itu tetap tidak akan mengerti. Itu pemahaman saya kalau membaca ayat 45. Why? Nanti kita buka di ayat 44 di kitab-kitab yang disinggung oleh Yesus tersebut. Jadi kata kuncinya sekali lagi, Yesus perlu membukakan pikiran mereka supaya mereka mengerti apa yang tertulis tentang dia di kitab-kitab yang disebutkan Yesus di ayat 44. Kita harus clear di sana. Nah, ya. Nah, sekarang saya masuk ke ayat 44. Tertulis di mana? Kitab Taurat Musa, Cek. Tes. Saya nge-lag ya? Saya nge-lag? Iya, nge-lag dari tadi, Bang. Oke, sebentar. Apa problemnya? Sebentar. Sampai mana tadi, Bang? Saya ngomongnya itu yang ketangkap sampai mana yang terakhir? Lukas 44. Lukas 24. 45-nya. Data 44. 45-nya belum? 45. 45-nya Sudah. Tadi saya sudah dengar. Oke, sebentar. Sekarang kembali ke 44-nya katanya. Harus tergenapi yang tertulis tentang dia di kitab Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur. Ya, ini kenapa ya? Tampilan saya nggak muncul loh. Ada, cuman nggak gerak. Nge-lag dia, Bang. Betul. Saya juga diinfo sama istri saya. Gambar saya stuck, pertanda saya nge-lag. Tapi suara bisa dengar ya? Iya, kedengaran suaranya. Nah, ini gimana ya? Ini persoalan teknis ini soalnya. Ini sudah di luar pembahasan soalnya. Nggak paham saya. Saya coba matikan kamera. Sekarang saya coba nyalakan lagi. Nah, iya, sudah. Nge-lag nggak? Sebentar. Testing. Enggak, udah bagus. Udah bagus, Bang, udah mulut, bagus, Bang. vokal, gerakan udah mulut bagus, sama dengan bagus. ini ucapan. Oke. Iya. Sorry ya, ini teknis ya teman-teman, bukan saya ini ya. Iya, Ini teknis soalnya. Kalau teknis nggak ada obatnya, nggak ngerti saya. Gitu ya. Oh, di ayat 45 kayaknya tadi belum ya. Saya ulangi lagi 45 ya. Jadi di ayat 45. Bang. Tadi kedengaran 45. Oh, oke. 45 kedengaran ya. Berarti selesai. Jangan saya ulangi lagi maksudnya biar nggak bolak-balik. Siap. Nah, sekarang kita ke 44. Yesus berkata ada tertulis tentang dia di mana? Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Kita bedah. Kitab Taurat Musa dulu yang pertama. Tapi ingat ya poinnya ya, Bang. Bagi kami ayat 45 itu penting sekali. Karena dikatakan Yesus membukakan pikiran mereka. Pertanda apa? Itu sesuatu yang harus dijelaskan baru mereka paham. Itu poinnya. Nah, kitab Taurat Musa, pengetahuan umum kitab Taurat Musa itu ada 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Saya buka di Kejadian 1. Kejadian 3. Ini sebagai dasar profetik untuk Yesus. Ya, Kejadian 3 ayat 15. 15. Ya. Dikatakan demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Di sini diberikan gambaran ada perseteruan antara Satan dengan manusia. Di mana di finalnya nanti di puncaknya, maka harus keturunan manusia itu
Itulah sebabnya Yesus sering mendeklar dirinya anak manusia. Harus keturunan manusia itu yang harus memecahkan, mengalahkan dosa dan kejahatan itu. Jalan ceritanya yang dibangun oleh Elohim seperti itu. Jadi nggak pernah Elohim misalnya berkata ya, oh aku cukup mengampuni saja. Nggak cukup. Karena manusia jatuh dalam dosa atas tanggung jawab sendiri, dan manusia itu harus keluar memperbaiki kesalahannya dari kalangan mereka sendiri, dari ras mereka sendiri. Itulah kaitannya dengan ayat 15, bahwa keturunan perempuan itulah yang akan meremukkan kepala ular itu, yang melambangkan mengalahkan kejahatan itu. Di kitab Taurat Musa. Kemudian masuk ke kitab nabi-nabi. Ya, ke nabi-nabi. Kita buka di Yesaya 53. Mungkin saya nggak akan sebutkan semua, hanya perwakilan-perwakilan saya saja, tetapi intinya apa yang disebutkan Yesus itu ada di dalam kitab-kitab tersebut. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ada lagi sebetulnya di luar itu, tapi ayat 3 sampai 5 dulu deh. Saya bacain. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemudian yang terakhir Mazmur 22. Ya, Mazmur 22 ayat 1, 6 sampai 8. Saya coba buka. Mazmur 22 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini dikutip atau diucapkan oleh Yesus. Saya nggak tahu Yesus apakah sengaja mengucapkan itu untuk meniru Mazmur atau tidak. Tetapi ya secara pemahaman umum, apa yang diucapkan Yesus itu menggenap yang tertulis di Mazmur 22 ayat 1. Kemudian dikatakan di ayat sebentar ya, mungkin itu ya, Mazmur 22 ayat 1. Kemudian disebutkan di ayat 16 sampai 18. Coba saya cek dulu, relate enggak? 16 sampai 18. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi ada beberapa lagi, tapi cukup mungkin di situ dulu ya, sebagai perwakilan saja ucapan Yesus di dalam tadi Lukas 24 ayat 44 dan 45. Saya rangkum ya, saya rangkum. Yesus berkata bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Dalam kitab Taurat Musa tadi sudah saya bacakan, dalam kitab nabi-nabi saya ambil dari Yesaya, dan kitab Mazmur belum ya tadi ya, sorry Mazmur 22 sudah tadi. Oh sorry Mazmur ya, sorry Mazmur sudah. Jadi 3 perwakilan saja lah, nggak usah banyak-banyak dikutip. Itu semua dalam apa yang kami pahami menggambarkan sangat tentang simbolik tentang Yesus. Bahkan ada yang cukup dekat sekali. Contoh membagi undi, membuang undi akan pakaiannya. Kemudian ditempatkan di antara penjahat, dia tertikam, tangan dan kakinya ditusuk, lalu dia berteriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah itu semua tertulis di sana. Tapi kalau maksudnya, kalau poin teman-teman yang bukan Kristen adalah, oh dia harus dikatakan Mesias, dia harus dikatakan Yesus, saya rasa itu bukan nubuatan. Ya silakan kalau persepsi seperti itu, tetapi kami membacanya sesuai dengan pesan Alkitab itu sendiri dan pesan Yesus sendiri. Karena ini Yesus yang berpesan, kecuali Paulus yang merekayasa, terus yang merekayasa, ini enggak.
Yesus sendiri yang berkata bahwa semua itu tertulis di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Gitu. Oke. Penjelasan untuk yang gitu. Silakan. Iya, baik Bang. Kalau sistem yang saudara saya pakai ini adalah sistem cocok mencocokkan kan gitu ya. Artinya banyak data yang harus kita sajikan sebagai pertanggungjawaban cocok mencocokkan ini. Daniel, kemudian Yeremia, kemudian kitab-kitab lain. Nah, sekarang dari 3 item tadi ini, di data nomor 46-nya di situ kan bahwa Mesias harus bangkit di hari ketiga. Di data Lukas 24, 44, 45, 46, Mesias ini harus bangkit pada hari ketiga. Saya ingin tahu aja nih, kalau ini ternyata nggak ada juga, karena kalau hanya untuk mengambil mencomot itu banyak data yang justru orang benar itu tidak boleh dibunuh. Yesus seorang benar, yang harus dibunuh itu adalah pengkhianat, orang fasik kan gitu. Apalagi Paulus sudah membuka pintu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah dia kan gitu. Terkutuklah dia yang mati di atas, yang digantung di atas tiang salib. Nah, kalau kita merujuk ke situ, siapa yang mati digantung tiang salib? Pelaku dosa besar, orang yang dikutuk oleh Elohim. Dan Yesus tidak mungkin itu kan. Yesus tidak memiliki dosa, Yesus tidak dikutuk oleh Elohim. Jadi mustahil. Tapi bukan ke situ poinnya. Di data 46, di situ dikatakan Mesias akan bangkit pada hari ketiga. Saya ingin tahu, simpel aja. Apakah ada di Taurat, di kitab Nabi-Nabi, dan juga dalam kitab Mazmur, Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga? Ada nggak seperti itu tertulis dalam 3 komponen kitab tersebut? Kalau ada, kita lanjut diskusinya. Tapi kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup Bang. Waktu saya juga di Makassar ini, makanya saya minta 16.30 tadinya. Silakan. Oke. Yang secara eksplisit 3 hari nggak ada. Tetapi yang menjelaskan tentang ia tidak ditinggalkan binasa di dalam dunia orang mati ada. Jadi sekali lagi 3 hari nggak ada. Oke. Saya rasa kita selesai di sini dulu Bang. Nanti kita lanjut lagi di lain waktu ya. Ya. Nanti di lain waktu. Jadi kalau misalnya tadi tidak ada secara eksplisit dikatakan masih tanda tanya besar yang keluar pada hari ketiga dari kubur ini belum bisa kemudian menjadikan kami murid. Untuk sementara ini seperti itu Bang. Nanti kita lanjut ya. Oke Bang ya, makasih ya Bang Theo. Ya, oke. Sama-sama. Thank you sudah mampir ya, Zuma. Oke, thank you. Iya, oke. Makasih, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat makasih. Saya pamit undur diri. Selamat sore menjelang malam. Jaya Indonesia Selamat kita, Bang. Sore. Oke, sip. Oke, itu ya. Sorry ya teman-teman, tadi terputus 2 kali karena tiba-tiba ada interupsi. Enggak, Zuma bukan kabur. Secara overall pembicaraan yang saya harapkan gitu. Ya, syukurnya seperti itu ya. Tapi memang saya ada perhatikan Zuma di beberapa video terakhir relatif lebih soft. Ya bagusan begitulah. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, secara iman ini kita nggak akan mungkin disatukan. Nggak bisa. Kita ini head. Dom. Salam, kondisikan dulu kan itu. Yang pas itu kan adalah teman-teman yang bukan Kristen bertanya dan kami menjelaskan. Itu pun tidak ada jaminan dan tidak ada pemaksaan bahwa teman-teman itu percaya apa yang kami sampaikan. Seperti itu. Teman-teman bernarasi silakan. Kami pun juga membangun narasi dan argumentasi berdasarkan apa yang kami baca. Dan kami bertanggung jawab untuk menyampaikannya secara jujur dan sungguh-sungguh. Itu komitmen kami. Seperti itu. Gurunda ada di bawah itu, mungkin mau naik. Aduh, oten. Besarin, kecilin, Ustadz. Udah. Jadi memang mereka nggak peduli dengan original teks ya. Aduh, Kristen Indonesia.
Gurunda di bawah Ustaz Arif. Naik Gurunda. Mana siapa? Siapa moderator? Katanya harus tergenapi. Padahal nggak ada tertulis anak manusia akan mati dan bangkit di hari yang nggak ada tertulis. Selesai itu. Udah selesai. Suara saya kedengaran gak ini? Iya, Teman-teman iya, saya iya. isi Kedengaran. maghrib dulu saya ya. Masya Maghrib dulu, Allah, teman-teman, mantap, ya. Gurunda. 3 rakaat Iya, iya. dulu. Makasih. Yuk, lanjut. Ya, pendeta itu mikir 2 kali lagi lawan Banjoma. Tadi terakhir dia bilang gini, Banjoma kali ini beda ya, agak soft gitu loh. Kok cara diskusinya Banjoma yang ditanggapi bukan materinya, dasar. Tapi dia udah mengakui bahwa tidak ada tertulis di kitab para nabi ya, anak menderita dan bangkit pada hari ketiga. Tidak ada yang kayak begitu. Kalau udah diakui ya tinggalin dong barangnya itu. Gimana sih Bunda Rama? Tinggalin nggak tuh? Gua, Bunda Rama. Standby dulu ya, standby. Kalau di dia ambil tadi Yesaya kan, Yesaya 35, Yesaya 53, baca Yesaya 53 terus Yesaya 53:10 ya. Tuhan berkehendak meremukkan Tuhan. Wow. Dia lari ke Yesaya. Cocokmologi. Kalaupun ada tertulis Eli Eli lama sabaktani, itu si penulis tuh yang mencocok logikan supaya dipikir ada nubuatan. Iya, karena itu di Lukas 9:22 kan, di Lukas 9:22 teksnya begini. Lalu Yesus berkata, nggak ada tambahan itu. Jadi situ bukan Yesus yang berkata, nggak ada tertulis, nggak ada nama Yesus di original teksnya ya. Kodeks Sinaiticusnya nggak ada itu. Terjemahan yang ditambahin masuk. Jadi memang lain, ini penipu ya, penyesat tuh. Buah dari pengajaran Kristus palsu nilai. Ya, ini buah-buahnya ini karesteng semua ini. Akan menyesatkan banyak orang nih Kristus palsu. Terjadi. Grogi segala macam, teknis lah, apanya lah. Kalau kita kan, kalau nggak sesuai original teks itu patut kita ini ya, pertanyakan loh. Kalau dia biasa-biasa aja. Ya Allah. Lanjut Kang Dito, aku sholat maghrib. Bang Handi. Ya, kalau saya karena pernah menghadapi dia juga, cuman menghibur aja jadinya. Nggak mau digas gimana, udah dikasih dalil gitu aja udah nggak bisa jawab tuh. Jadi poin di 46-nya di mana dikatakan di perjanjian lama itu mati dalam 3 hari gitu kan, kemudian bangkit. Ternyata emang nggak ada, dan itu jawaban yang saya rasa masih ada titik kejujuran. Lalu kalau nanti dilanjutkan maka kesimpulannya kita nantikan ya. Kita nantikan nanti Gurunda setelah join lagi. Maksud daripada setelah sudah dikatakan tidak ada di perjanjian lama apa yang tentang yang dikatakan Yesus di Lukas 24 nomor 44 sampai dengan 46. Apa dong isinya kalau ternyata zong? Wah, ini agak dalam ini saudara. Nah, ternyata memang seluruh saudara-saudara Kristen, padahal tadi sudah diungkapkan oleh Gurunda ya, bahwa Tuhan itu selalu menjaga Yesus, melindunginya, gitu kan. Bahkan dikatakan di Keluaran 23 nomor 7, orang benar tidak boleh dibunuh. Ya, saya rasa clear enough bahwa tidaklah mungkin Yesus itu mati dibunuh, kemudian alibinya mati dan bangkit dari ketiga. Itu nggak ada datanya.
Semakin ke sini, semakin terbuka. Buat saudara-saudara Kristen, kalau mau melanjutkan diskusi, ini siapa nih? Nah, ini ada si Ucil. Cil, kau tadi nonton gak, Cil? Cil, hei, Tang, ya kau nonton gak? nah, aku baru datang ini, nggak nonton. Oh, nggak nonton tadi? Iya. Waduh, sayang sekali kalau nggak nonton, Ucil. Bagaimana pendetamu tidak berkutik menunjukkan perkataan Yesus yang Yesus katakan di perjanjian lama? Nggak ada, Cil. Macam mana, Cil? Iya, karena kalau abang-abang mereka ini, kalau ada orang yang awam, ya tidak sama kayak Oten, langsung diturunin. Kalau abang-abang, kalau ada yang botol ditahanin, kayak dimainin, dikomal gitu. Kan gak enak sebenarnya gitu, Bang. Nggak, kau ngomong apa? Kau nyambung nggak? Apa yang aku bilang tadi kau nyambung nggak? Ngambuk. Nggak nyambung, kurasa Kan kamu bilang ada orang tadi dia tidak sanggup membuktikan data, menunjukkan data, gitu. Wah, inilah kalau nggak ngerti terus kemudian memaksakan menjawab kayak begini nih. Ucil tadi itu Gurunda ada di tempatnya pendeta, di komalnya pendeta, diskusi tentang siapa yang keluar dari gua, itu materinya keluar dari gua. Itu kenapa kau ngomong yang nggak jelas? Kau paten kali kau. Nah, di situ poin pemahamannya, Cil. Aduh, sorry, Bang. Yang tadi ya. Saya nggak dengar suara, sorry. Wah, lalu kalau nggak dengar suara ngapain menjawab ngawur? Oh, makanya jangan tendensius gitu loh. Iya, Bang. Jangan dikit-dikit. Apalah kau ini? Jadi kalau menurutmu sendiri di Lukas 24 nomor 44 sampai 46 bisa nggak kau jabarkan itu? Ya, sambil mengisi kekosongan. Jaringan aku baik, Bang. Nggak bisa dengar suara. Jaringan aku. Ya udah, nggak turun bisa dengar aja, Mu. suara kalian. Ya makanya turun aja Mu dulu, nanti naik lagi. Turun dulu, nanti naik lagi. Atau naik dulu, baru masuk koma lagi. Maksudnya manjat. Ya kan yang ditanya apa, kita lagi ngobrolin yang barusan kita saksikan. Dia malah ngejawab apa, ngomong apa nggak jelas. Aduh, noten. Aku sakit gigi dari tadi ya. Ya teman-teman, kalau tadi menyaksikan bahwa alhamdulillah ya, melalui lisan yang kita perdengarkan bahwa kami ini berdiskusi ini ya, atau dalam satu barisan Apologet Islam Indonesia, dan yang kita saksikan adalah guru kita tadi Bang Zuma, terkait ada tantangan, kemudian ada terjadi dialog yang menurut saya sangat edukatif ya. Bahkan dia tadi mengatakan tumben, karena dia belum pernah sama sekali, dia mengatakan tumben karena melihat. Dia mengatakan Bang Zuma hari ini slow, soft banget gitu kan. Nah, mau digas mau kayak gimana pun, kalau kita memang mau diskusi ya tergantung lawannya. Ya saya rasa saudara-saudara Kristen, harus mencontoh gitu loh. Benar-benar diskusi yang memang satu arah. Harus satu arah. Tadi sudah disampaikan sama Gurunda ya.
Harus satu arah, karena Kristen duluan daripada Islam yang ingin untuk menjajakan produk misionarisnya kepada kita yang belakangan nih. Katakanlah yang datang sebagai umat Islam salah, ya harus dijajakan dong. Yesus mati di kayu salib, bla 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 bla. Ya makanya ya kita harus diskusikan, dan kami itu bukan berarti mereject tanpa alasan. Kami lebih memahami daripada orang-orang Kristen. Membaca Bible, merumuskan, merujukkan, tapi tanpa menafsirkan. Kalau memang dipersilakan untuk menafsirkan pendapat, saya rasa kita perlu izin. Mengatakan ini menurut tafsiran saya seperti ini, dan itu tidak memelintir karena sudut persepsi pribadi yang diungkapkan menjadi tafsiran. Nah, kalau yang tertulis di situ jelas-jelas Keluaran 23 nomor 7 13 tadi yang diungkap, baik, ternyata maksudnya adalah yang di Lukas 24 nomor 46-nya, di mana yang tertulis mati hari ketiga, mati 3 hari lalu bangkit. Nggak ono ternyata, nggak ono teman-teman. Nah kalau nggak ada, beneran mati nggak kira-kira? Karena Yesus sendiri yang mengatakan, ada tertulis tentang aku di kitab Torah Musa, di Mazmur, kitab para nabi nomor 45-nya katanya membuka pikiran. 40 tentang mati 3 hari. Nah kan? Buset. Mamai. Jadi clear. Bagaimana mereka mau menjajakan kita tentang kekristenan untuk masuk Kristen, dibaptis, menjadi murid amanah agung itu kepada kami. Kira-kira tembus gak tuh? Tembus apa mental? Ya mental lah. Jadi yang kita lihat tadi, secara tidak langsung conclusionnya adalah Pak Theo tadi, ya, itu mental mau menjajakan kekristenan kepada kita yang mendengarkan. Oleh siapa perisainya? Oleh gurunda kita Bang Suma. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini langkah-langkah. Kalau di sana tadi ada 3.5 dan 70%-nya adalah oten, maka insya Allah kalau mereka memang mengambil jalur akademis dan tidak panas, ya, tidak hanya iman tanpa kepala, mereka akan datang. Mereka akan datang di komal-komal kita dan bertanya. Mereka akan membalikkan kepercayaan kepada kita bahwa penjelasan Bible kita yang lebih mumpuni daripada mereka. Karena sesuatu tanpa dogmatis itu terasa kebenaran itu nyata. Tapi kalau dari sisi mereka sendiri yang saya lihat tadi, mendongeng apa dia mengatakan, ya kalau dipikir tidak biblika. Karena tafsiran itu kan sudah ada di Alkitab Sabda, ada Matthew Henry Yerusalem. Sebenarnya tidak perlu pendeta, karena itu sudah dikeluarkan. Nah, fungsinya pendeta apa? Ya, cuman sebagai gumulan yang disebut penetua, ya. Kalau dari kekristenan yang lain, ini memberikan khutbah-khutbah yang sebenarnya hanya membacakan dan menafsirkan. Kalau ditanya, kita misalnya nanya nih, kalau ada suatu kegiatan nih di gereja, hari Minggu diundang untuk umat muslim, kita kasih bangku 50%. Saya akan mendakwakan, menjajakan agama Kristen kepada kalian. Silakan berpersen dari jemaat itu yang datang, Apologet Islam Indonesia. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau 50% dari bangku tamu-tamu orang yang di gereja kita di-invite, kita diundang, Apologet Islam semuanya yang sana? Apa yang terjadi? Otomatis bukan guru-guru dulu nih yang maju kan? Yang maju siapa dulu? Membahas tentang apa itu pendetanya? Ya kalau pendetanya gentle kan begitu tuh. Kita bahas
Begini saudara-saudara yang terkasih. Kebetulan pendetanya dari Jawa, sama kayak Tejo. Saudara-saudari, nggak dilanjutkan soal bedah ngarep mburi. Silakan bertanya kepada iman kami. Kalau kami akan menyajikan suatu karya keselamatan dari Yesus Kristus yang dituhankan oleh kami, gitu kan? Kita merujuk kepada Yohanes pasal 3 nomor 16. Itu terus yang di bawah. Jadi untuk seluruh dunia, keselamatan untuk seluruh dunia, kebenaran dan hidup. Oh ya, mirip banget saya sama pendeta jadinya. Kan? Jadi kami menawarkan karena ada amanat agung. Apa amanat agung di situ? Jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak, Anak apa Putra ya? Bapak, Putra dan Roh Kudus. Apa Bapak, Anak dan Roh Kudus? Nah, ini ada kejanggalan nih. Yang betul itu Anak apa Putra? Sama-sama kan itu? Enggak lah, namanya stigma kepercayaan itu putra dan anak beda, apalagi pembaptisan. Nah itu kan. Nah kemudian ada di perintah nomor 20-nya, itu diperintahkan sesuai dengan apa yang kuperintahkan. Katanya begitu kan. Apa yang diperintahkan? Juallah seluruh hartamu. Malah pendeta minta perpuluhan. Datanglah saya dulu kan, ini kan mewakili kan. Pak pendeta, bagaimana Anda meyakinkan kepada kami tentang penyaliban itu? Apakah Anda ada di situ? Oke, Kang Dito, izinkan saya menjawab untuk memberitahukan firman Tuhan. Wah, begini firman Tuhan. Itu dia bilang kan. Jadi yang dikatakan oleh Paulus, sebab Kristus telah menjadi kutuk oleh karena kita, dan dia menyerahkan nyawanya. Buset, tadi udah disinggung juga tuh. Jadi maksudnya Yesus bunuh diri gitu, menyerahkan nyawa. Sebentar dulu kan itu. Jadi begini, ini barulah udah mulai seru nih, keringetan ini ya sebelah kiri kan. Dari jemaat yang 50 yang dia bawa pengen menyaksikan bahwa kelihatan pendeta itu pintar, beringas, mengundang seluruh apologet Islam Indonesia dalam satu forum. Wah ini udah, kalau baru dengan saya udah gemetaran, udah bingung-bingung, apalagi sama belakang-belakang saya kan. Jadi yang menarik pastinya itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Saya bisa nge-share sesuatu buat teman-teman semuanya Iwan Villa ya. Setiap minggu atau peribadatan pasti ada yang disebut dengan kesaksian. Ada orang, katakanlah domba yang sudah terperangkap. Contohkan namanya, dia mengaku-ngaku sebagai Islam. Kemudian dia mendapatkan penglihatan katanya, masuk dibaptis jadi orang Kristen misalnya. Nah ini terus orang ini akan setiap hari Minggu diundang untuk kesaksian. Atau ada yang mengatakan dalam mimpi begini begitu begini begitu. Jadi mohon maaf, saya tidak ada tendensi ya, tapi yang saya lihat, yang saya pernah alami, hanya mendengarkan kesaksian kurang lebih 5 orang. Saya sampai berpikir, kalau orang kesaksian di gereja, apakah dia tidak bayar? Loh, kok dibayar ternyata? Buset. Ya whatever itu ya teman-teman, kita nggak masuk terlalu dalam, tapi hanya ilustrasi tadi. Kalau seandainya ada bapak pendeta, pastor atau romo mengundang kita hari Minggu ke gereja untuk dialog setelah mereka ibadah. Jadi jemaatnya nggak boleh pulang dulu, kita masuk ke sana untuk berdialog. Wah itu seru itu. Itu seru itu nantinya. Jadi poin positifnya,
supaya para jemaat yang malas-malas tidak gereja akhirnya pergi gereja. Wah, ini menarik ini. Ada Apologet Islam Indonesia ini mau bantah-bantahan dengan gereja yang notabene kita selalu bayar perpuluhan untuk pendeta. Biar pendeta tanggung jawab itu sama kita. Perpuluhan untuk pendeta. Biar pendeta tanggung jawab itu sama kita. Perpuluhan untuk pendeta. Ini apa ini? Noise ini siapa ini? Coco, noise co. Ada Pak Rudi Toraja dulu aku mau sapa. Selamat sore. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam. Ya. Bapak, apakah Bapak tadi menyimak Pak? Kabar baik. Ya. Puji Tuhan, kabar jangan baik. tantrum Pak ya. Ya, jangan tantrum, jangan marah-marah. Iya, karena kita ini ya, hanya berdiskusi dan apa yang kita diskusikan tertuang gitu loh Pak. Kemarin Kalaupun saya tidak bersama bersama. Ya gimana? Kemarin saya emosi sama si Felix itu sebenarnya. Ya emosi boleh, tapi kalau tidak pada tempatnya ya saya rasa ini publik ya, kita kan akhirnya apa ya, dikenal orang kok kayak nggak dewasa ini ngamuk-ngamuk di atas komal gitu kan. Ya saya rasa bisa. Minta maaf Pak, minta maaf. Iya, enggak apa-apa Pak Raja. Ya. Ini supaya lebih mendewasakan kita, kontrol emosi itu penting karena kita di publik dilihat oleh banyak orang. Kalau marah-marah pun hanya sebatas bukan marah ke manusianya, tapi bagaimana cara menjawab argumentasi yang harus dibantah dengan data gitu ya, bukan kemudian marah-marah ke orang yang berbicara. Ya gitu betul kan. Bang, betul. Apanya? Apanya? Iki orang ngamuk-ngamuk sampean gue, lek ngomong diskusi sing apik gak usah ngamuk-ngamuk. Emang aku pernah ngamuk sama Tejo? Ya ora karo aku, enggak enak pas kae ngamuk karo wong kae. Tuh kan lihat aja Jo, jangan gitu Jo. Sampean ngomong apa iki? Bahasa planet kuwi sampean gak ngerti. Orangnya ngerti Iya aku. sebenarnya ya, karena Sing ngerti mengaku karo Kang Dito kuwi. Sabar dulu dua-duanya, saya mau sapa dulu. Oke, saya dibisukan ya. Ya, sabar dulu ya. Aki Kores, Peraistar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Masya Allah. Mau digoyang dulu, saya juga ini maghrib tempat saya. Oh iya siap. Oke, dialognya sama siapa nih? Ini Rudi Toraja. Oh iya, Rudi Toraja. Wah, ini logonya keren, salib. Udah mau masuk Islam? Ya. Kenapa? Udah mau masuk Islam? Oh, enggak bakalan. Oh, kok bisa gitu? Enggak bakalan. Kenapa nggak bakal? Nah, enggak bakalan sudah. Saya sudah nyaman jadi Kristen. Tunggu bentar. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus sudah adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, Bang. Udah selamat dari apa, Rudi Toraja? Selamat dunia dan akhirat. Oh, keren. Kenapa masih banyak yang meninggal? Keren dong, untuk Kristen itu keren, Bang, keren. Kenapa masih banyak yang meninggal kalau begitu? Ya, semua manusia meninggal. Loh, nggak selamat dari kematian berarti? Semua, kamu itu udah nggak akan meninggal kah? Manusia itu lahir, hidup dan meninggal. Itu sudah kodratnya manusia itu, Bang. Loh, kalau gitu nggak selamat dari kematian dong? Kan dibangkitkan nanti, kan percaya itu kami akan dibangkitkan bersama Kristus. Masih mati-mati juga. Kirain selamat itu nggak mati, langsung rapture. Kirain bakal begitu. Yang hidup selamanya itu, yang selamanya itu enggak ada itu, Mas. Yang namanya ciptaan itu pasti ada
Gara-gara dosa waris itu ya? Ya. Gara-gara dosa Adam itu ya? Betul. Oh. Kirain itu waktu Yesus disalib itu jadi nggak ada kematian lagi. Ternyata tetap mati-mati juga ya. Berarti kau botol itu kalau gitu. Waduh, kok saya dibotolin. Iya. Kan katanya kan percaya Yesus kau selamat katanya. Gimana? Ya, selamat di akhirat, dibangkitkan, hidup kembali seperti malaikat. Oh. Bukan dibangkitkan gitu. Untuk 72 bidadari, enggak masuk. Nah, itu enggak ya, 72 bidadari enggak ya? Enggak. Lebih suka apa-apa. Iya, ngadepin Ustadz Felix semalam. Ada Ustadz Felix tadi kemarin. Oh, mantap. Iya. Raja palsu itu. Dia bukan orang Toraja, dia orang Enrekang itu. Ya Toraja lah, kan bahasa Torajanya bisa. Bukan. Dia itu orang Enrekang. Ngadapin Salvator kau, keok. Salvator kok dianggap mualaf sama kau semalam itu, Rudi? Ya. Iya, Salvator yang Katolik itu. Sama-sama Torajanya kan? Iya, sama-sama. Dia masih bocil itu, kasihan. Masih main lihat komalnya itu, masih main Free Fire itu. Waduh, Free Fire. Lanjut. Lihat komalnya, coba lihat komalnya ya. sana. Jadi di kejadian nomor 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Kayak mana ini malaikat-malaikatnya ini kok kawin-kawinin manusia? Katanya nggak kawin jadi malaikat, ini kawin dia. Nah terus masalah buat lo? Ya, masalah lah. Ya sudah, masalahmu sendiri. Jadi mending kawin sama anak Allah daripada kawin sama bidadari. Tunggu ada telepon lagi. Kon ojo buka open cam tojo, untune wis kalong piro tojo. Elek kon, aduh ireng pisan. Nah ya tutupan piye kalian nutup ora iso nutup. Mau tak buka langsung enek. Buka gambar iki piye? Tutupan kok. Jowo pindah nang Manado. Terus mirakno babi cuman dodolan babi. Waduh Jojo. Saman kok yo ngono, mbok sekali-sekali aku mengerti. Tuhanku mau iso pindah, saiki kan Tuhanku wis pindah. Lek mbiyen Allah, saiki Yesus. Mbok malu. Tuhanmu saiki menungso ta, Jo? Lah iya, kuwi jenenge Tuhane wis pindah. Iya, Tuhanmu sekarang itu bukan manusia, Jo. Saiki Tuhane wis manusia saiki. Oh, berarti Tuhanmu manusia, Jo. Lek mbiyen jenenge Allah, mbiyen saiki pindah dadi manusia Tuhane. Oh, pindah garai nek sore weteng ya to, Jo. Ning Kristen yo koyo salah ngono. Iya, gara-gara di bawah perut kan, Jo. Pindah Tuhan masuk gak lanjut Bang Gores, sudah teleponnya Bang Gores. Host, saya mau tanya host. Bang Gores. Malam. Host. Ya. Islam apa Kristen? Ya aku Muslim lah. Oh ya, saya turun ya, nggak guna saya di sini. Loh, kenapa emangnya? Betul deh Jo. Ya apa sih Jo? Paling kok seneni paling kok. Loh sapa sing nyeneni? Aku ket mari maghriban Jo. Paling gara-gara iki paling. Oh, tinang Bang Gores iki lho. Iya, paling Bang Gores lek ngomong kekerengen deh. Intine melayu. Kang Dito. Loh, lagi ngiso kan nek tamune ikuti piye ditutul.
Lu malah iki sene wong ngisor iki malah ngelek-ngelek aku maneh. Yo alah wong mbok kayak biyen kok ora ngerti-ngerti iki lho. Wis ngerti lek Tuhane wong Kristen kuwi mau menungso sing jenenge Yesus, anake Bunda Maria. Kok ya cek ora paham-paham iki lho. Tejo Waras Gung kowe. Piye ngene iki? Kuwi jenenge lek ora memaklumi. Oke, Belanos sih dari sekte mana? Belanos dari sekte mana? Belanos. Baru masuk dia bang, baru masuk. Iya, Kristen kan? Belanos Kristen. Kristen lah bang. Katolik apa Protestan? Protestan. Iya. Bang Gores sudah monitor Bang Gores? Topiknya apa bang? Hah? Topiknya apa ini? Ya, topiknya Tuhan, Yesus itu Tuhan apa manusia? Ya Tuhan sekaligus juga manusia, itu yang benar bang. Loh, kata Tejo dia manusia, tapi dituhankan. Enggak lah. Hah? Manusia. Itu manusia. Sumbernya Dan si Tejo Jejaka kalau sumbernya pikiran baru gosok gigi. Gurunda ini nih apa on? Gurunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Gurunda, ini ada pasien 2, silakan. Hari ini makan tape singkong. Aduh, giginya Jo, giginya tinggal berapa kau Jo? Waduh. Kakian makan Setejo ini babi orang kan Jo. baik. Setejo ini orang baik. Hanya saja baiknya seseorang itu belum tentu hidupnya bisa mengantarnya kepada kebenaran, kan gitu. Itu Gurunda. Giginya tinggal berapa itu Gurunda? Lihatan. Wah, tuh. Itu tanda-tanda itu bang, tanda-tanda. Ketika gigi sudah permisi pamit satu-satu, itu udah tanda-tanda itu. Raketok, makan kutu. Maksudnya tutupan kamerane iki lho piye lek nutup. Oh, nggak usah, biarin aja. Biarin aja lah, yo, nggak apa-apa Jo. Yuang kok aku malah isin malan. Nggak apa-apa Jo. Waduh. Nggak apa-apa, dipamer apa giginya. Dipamer giginya itu sih kak wis kalong piro iku lho. Laris itu bang, kalau di Jepang tuh gigi gitu. Weh, bang ceramah, bang Zuma, tak ceramahmu penak apa ora? Yang ringan-ringan aja, yang ringan-ringan. Katanya tadi Tuhannya Tejo itu Gurunda apa manusia yang kemudian dituhankan. Wah benar Tejo. Manusia yang lahir di Yerusalem, putra Bunda Maria. Ya, itu yang kau tuhankan. Namanya Yesus Kristus. Namanya Yesus Kristus ya. Jadi sebenarnya yang dituhankan saudara Setejo ini adalah dewa yang nuzul menjadi manusia. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Supaya ajaran dewa ini laku, maka dipakailah nama Yesus Kristus itu. Kalau masih menggunakan nama Hercules, nama Zeus, siapa yang mau imani? Nggak ada yang mau imani. Tapi karena dengan menggunakan nama Yesus Kristus yang datang di tengah Bani Israel banyak melakukan mukjizat, maka banyak orang yang kemudian percaya gitu. Coba aja ganti Bibelnya namanya Bom-Bom di situ. Akulah Bom-Bom yang kau aniaya. Nggak ada yang mau percaya. Makanya Yesus itu kan di awal berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat itu tanda-tandanya apa guru? Dia memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Terus apa kemudian kelebihannya guru? Oh, dia banyak melakukan mukjizat. Sekiranya mungkin dengan mukjizat itu mampu menyesatkan banyak orang. Kan gitu. Kalau Bom-Bom datang dengan modal perut mata melotot, mana ada yang mau percaya? Tapi karena memang dia menggunakan nama Yesus dengan banyak mukjizat,
maka banyak orang terpedaya gitu, laku ajarannya. Nah, salah satunya Saudara Tejo inilah yang terperangkap di situ. Gitu, Bang. Marah niki iku wis pindah Tuhan aku iki, Bang. Lek mbiyen kan Tuhan iki awake dhewe bebas untuk pindah. Tuhan ini sajane anak piro, tapi kok iso pindah-pindah, Bang. Nah, iya halo. Iya, Bang. Minimal. Belanus, Demio dulu Belanus. Kamu masih rame ya. Belanus gantian dengan Stejo nanti. Iya. Silakan Gurunda. Minimal kalau kita menuhankan apa yang kita yakini sebagai pencipta, minimal yang kita tuhankan itu tidak memiliki kelemahan kan gitu ya. Tidak memiliki sesuatu yang bisa membuat kita itu mematikan akal karena tidak rasional. Nah, itulah Tuhan yang betul. Tapi kalau misalnya kita masih menuhankan kepada sosok yang dimana sosok ini justru memiliki bisa dituhankan gitu. Sementara Tuhan itu berada pada ufuk yang berbeda dari makhluk. Artinya Tuhan itu tidak memiliki kelemahan. Apakah Tuhan itu butuh untuk jadi makhluk supaya dia kemudian nampak, supaya dia dituhankan, supaya manusia bisa mengetahui dirinya Tuhan? Tidak perlu. Toh kita sudah dikasih akal. Udah aku kasih kamu alat nih, cari sendiri ikanmu. Kalau kau menggunakan kail ini dengan baik, kau akan menemukan ikan yang besar. Nah, nggak perlu lagi ikan tuh naik ke perahu meloncat. Enggak, kau yang harus mencari. Jadi Tuhan itu tidak perlu datang, cukup memberikan akal. Nih, cari aku. Kau akan temukan aku kalau kau menggunakan akal itu. Bukan aku yang harus datang ke bumi memperlihatkan diriku menjadi sosok yang lemah, karena aku ini murni. Tidak akan pernah mungkin aku tersentuh oleh kebinasaan, tersentuh oleh kelemahan, sesuatu yang sifatnya tidak kuasa. Itu bukan sifatku, karena akulah yang maha kuasa itu. Nah, untuk menemui aku, untuk menemukan aku, nih ku kasih alat nih, namanya akal. Cari aku. Cari aku. Bisakah kau melihat aku? Bisakah kau menemukan aku dengan alat itu? Bisa. Dengan cara apa? Pakai alat itu. Itu akal. Kamu akan sampai kepadaku. Sekarang pejamkan matamu. Panggil aku. Wahai Tuhan. Tuhan itu mendengar nggak? Mendengar. Jangan dengan bersuara. Dalam hatimu aja. Wahai Tuhan. Kira-kira Tuhan itu dengar nggak? Dengar. Nah, bisa nggak makhluk melakukan itu? Enggak. Maka Tuhan itu bukan makhluk. Ketika kau membisikkan kata di dalam batinmu, aku mendengar, aku melihat apa yang kau inginkan. Oh, ini hambaku tidak menuhankan aku, tapi dia lagi sakit. Oh, ini hambaku tidak menginginkan aku, kemudian tidak menyembahku, tapi dia membutuhkan aku. Maka sebagai Tuhan yang maha pengasih, ya aku mengasihi. Karena dia adalah ciptaanku, dia adalah peliharaanku. Dia makhluk yang aku ciptakan. Maka aku punya kewajiban untuk memenuhi apa yang dia butuh. Meskipun dia tidak menuhankan aku. Tapi dia adalah makhlukku yang lucu, yang imut. Udah aku kasih gigi, malah dihilangkan giginya. Tapi biarpun dia tidak menuhankan aku, tetap aja aku pelihara dia. Sampai dia benar-benar bertobat dan kembali kepada aku. Nah, ini dengan cara apa Tuhan itu selalu membisik? Satu, Tuhan datang membisik dari sisi gigi. Makanya Al-Quran mengatakan begini, Bang. Di dalam Al-Quran saya, di dalam Fussilat, Al-Quran menerangkan begini. Bagi orang yang berakal, aku menunjukkan tanda-tanda kebesaranku kepada mereka. Apa itu? Ya, aku perlihatkan kalau aku ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dengan cara apa aku memperlihatkan diriku? Aku titip keberadaan diriku itu pada diri mereka sendiri. Contoh misalnya, aku memberikan sinyal kepada Sutejo, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan memperlihatkan keberadaanku kepadanya dari segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Contoh, aku kasih gigi dia, dari tidak kemudian ada giginya, lalu satu persatu kegagahannya aku copot. Tadinya matanya bagus, aku copot kemudian kegagahan matanya. Dan tadinya kemudian kupingnya bagus, aku copot kemudian kegagahan kupingnya. Yang tadinya ususnya bagus, bisa menerima seluruh makanan sikit-sikit, aku ambil itu. Bagi orang yang berfikir, maka dia akan sampai kepadaku bahwa dirinya adalah makhluk lemah. Dia membutuhkan kemudian Sang Yang Maha Kuasa untuk menjadi tempat perlindungannya.
Itu kata Quran tuh. Jadi kita orang yang berakal ini setelah dititipkan akal, dengan melihat uban ada, dengan melihat kumis mulai putih, jenggot sudah mulai putih, itu sinyal. Oh, ada yang tidak bisa aku lawan. Apa itu? Kebenaran Sang yang menciptakan aku. Aku digiring dari ada menjadi tidak ada, lalu kemudian diadakan kembali. Kita menantang, Tuhan itu, bukan Tuhan itu. Tuhan itu harus nampak, terlihat. Oh, bukan kayak begitu. Jangankan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita tidur, kita makan, kita berdiri, kita duduk, kita berlari, kita berjalan, kita kemana-mana beserta dengan kulit belakang kita. Sekarang permasalahannya adalah, pernahkah kita melihat apa di belakang ini kayak mana modelnya? Kulit kita ini bentuknya seperti apa yang di belakang? Kita hanya mampu merabanya kan? Kita hanya mampu meraba. Ini ada karena kita raba. Pernah nggak kita berpikir, ini tubuh saya sendiri nih, aku nggak tahu model belakang saya itu gimana. Aku butuh orang lain untuk bisa menjelaskan. Oh, di belakangmu itu ada tai lalat, di tai lalat itu ada tumbuh, kemudian bulu 3 lembar dan seterusnya. Hai, hal yang ada pada diri kita. Hal yang ada pada diri kita sendiri aja kita nggak bisa sampai ke sana untuk mengetahui, apalagi pencipta kita. Lah, ini ada orang yang menginginkan pencipta itu turun ke bumi untuk menjadi makhluk. Ini adalah orang yang tidak menggunakan akal. Ini selemah-lemahnya akal. Sebagaimana orang-orang Yahudi dulu, Tuhanmu Musa kalau ada tolong sampaikan kepada dia, turunkan makanan dari langit. Kami udah bosan makan makanan seperti ini. Tuhan turunkan tuh. Kemudian begitu dikasih kota, dikasih wilayah, ini kau aman di sini dari penjajahan, kau akan masuk di negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhanmu ini. Tapi kau lumpuhkan dulu penghuni tanah ini, kau usir mereka. Apa kata mereka? PGP, kau ajalah, suruhlah Tuhanmu mengusir orang-orang itu baru kami masuk. Nah, ini dia. Ketika Tuhan memberikan mata, memberikan gigi, memberikan hidung, masih juga nggak mau peduli. Tuhan itu kudu harus turun ke bumi dong. Perlihatkan diri dong, untuk membuktikan bahwa dia itu ada. Tadinya ganteng, giginya rapi, sekarang senyum sudah ada jendela rumah kita di situ. Apa nggak mikir? Oh, ternyata saya ini dibawa kepada suatu keadaan di mana saya akan binasa. Pada saat aku binasa, kemana hendak aku kemudian menorehkan harapan untuk hidup kembali? Yesus, nggak mungkin. Yesus hanya menjanjikan keselamatan kepada Bani Israel bagi yang percaya Yesus sebagai Rasul, utusan Tuhan. Itu yang selamat. Lawang Kristen ini gimana? Diusir. Kenapa? Karena Kristen terlalu berani menggantikan kedudukan pencipta langit dan bumi dengan melantik sosok yang keluar dari kubur sebagai Tuhan yang turun ke bumi menjadi makhluk. Ini batil, sangat-sangat batil. Bukankah Tuhan itu ada tanpa dia harus ke bumi? Bukankah pencipta langit dan bumi itu ada sebelum segala sesuatunya ini ada? Ada. Nah, bolehkah kita mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada? Disebabkan karena dia tidak pernah nusul ke bumi. Padahal jelas-jelas dia mengadakan semuanya ini. Apakah akal kita tidak kebuka? Misalnya nih, umat Islam mengatakan Tuhan itu ada, tapi umat Islam tidak pernah mengatakan Tuhannya turun ke bumi menjadi makhluk. Tapi umat Islam mengakui sampai mati. Mereka malah bersaksi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Mana Allah itu? Ada, bisa dilihat? Gak bisa. Terus gimana umat Islam menentukan bahwa Tuhan itu ada? Cukup dengan melihat alam semesta ini, cukup dengan memikirkan ciptaannya, cukup untuk melihat dirinya sendiri. Susah tidur, susah makan, kadang sakit kepala, kadang sakit perut, kadang ada masalah, masalahnya anak, masalah rumah tangga, bla bla. Ini apa kok seribet begini? Artinya bahwa manusia itu punya kelemahan dan ada esensi yang maha kuat yang tidak punya kelemahan. Itulah dia Tuhan. Haruskah kita melihatnya? Enggak. Tuhan itu ada, meski kita lihat. Nah, bagaimana dengan Kristen? Tuhan itu ada enggak sebelum dia menjadi manusia? Ada. Terus untuk apa dia menjadi manusia? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Loh, emang Tuhan tidak bisa menebus dosa, menghapuskan dosa tanpa dia harus turun ke bumi? Kan bisa toh? Bisa. Dalil banyak di dalam Bible. Tuhan menghapuskan dosa. Bahkan Yesus mengatakan bertobatlah. Apa itu maksudnya bertobat? Artinya kalau Yesus mengajarkan bertobat, berarti tidak perlu dia mati di atas tiang salib. Gak perlu. Dia cukup mengajarkan bertobat.
Dan kalau konsep penebusan dosa itu benar, berarti sekarang orang Kristen tidak perlu lagi ibadah. Tidak perlu lagi kemudian dia katakan ini baik, ini yang salah. Kenapa? Mereka orang-orang yang sudah ditebus. Apalagi? Nah sekarang kalau mereka ditebus, dosa-dosa mereka ditebus, lalu mereka melakukan dosa lagi. Apa solusinya? Apakah Tuhannya mereka harus turun lagi menjadi bayi, dibunuh lagi di atas salib? Tidak bang. Lalu solusinya apa? Bertobat ya. Sama aja berarti. Berarti ujung-ujungnya bertobat. Sekarang kalau ada orang Kristen kemudian korupsi, berdosa nggak? Berdosa bang. Caranya untuk menghapus dosanya apa? Apa? Yesus kudu turun jadi bayi lagi? Enggak dong, kan cuma sekali. Terus dosanya yang sekarang ini yang dilakukan karena korupsi, gimana caranya? Bertobat. Ternyata kembali juga ke Islam. Kembali lagi ke Islam berarti jangan kau hinakan Tuhanmu dengan dia menjadi makhluk. Tuhan itu maha suci. Ujung-ujungnya ternyata adalah pertobatan. Udah kayak gitu aja. Jadi saudaraku, kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya punya gigi kalau kita tidak pernah merasakan sakit gigi. Dengan orang merasakan sakit gigi, orang itu akan tersadar betapa nikmatnya punya gigi. Dulu ketika dia punya gigi, tidak pernah bersyukur kepada yang memberikan gigi. Giliran giginya sudah tak ada, baru dia menyesal. Kenapa dulu saya tidak mencintai gigiku seperti aku mencintai kekasihku? Gitu. Ketika gigiku pergi, baru aku mencari, oh gigi, betapa indahnya jikalau masih menempel di gusi. Tapi karena gigi sudah pamit duluan, maaf ya Bang Tejo, aku pulang duluan, nanti kau nyusul ya. Iya katanya. Artinya yang tadinya tidak ada menjadi ada dan akan menjadi tidak ada lagi. Saatnya kita berpikir, pencipta langit dan bumi itu ada dan tidak menjadi tidak ada karena kita tidak melihatnya. Allah itu ada, pencipta langit dan bumi itu ada. Kita sembah ataupun kita tidak sembah, pencipta langit dan bumi tetap ada. Dia kita imani datang kepada kita sebagai manusia atau tidak datang sebagai manusia, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tetap ada dan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Saya kira demikian sebagai penutup dari saya. Saudara Tejo, kalau misalnya nanti Anda terganggu dengan narasi saya, silakan besok pagi pergi ke pasar, cari penjual singkong, singkongnya ambil, bentuk itu singkong berupa gigi, tempel di gigi pakai lem Alteco, insya Allah aman. Demikian. Apik ceramah sampean kuwi apik banget kuwi. Apik banget kuwi, wis iso tak rungokne kuwi. Pakai bahasa Indonesia lah, Tejo, pakai bahasa Indonesia Tejo. Aduh. Iya, apik, bagus itu ceramahnya, itu sudah bagus, sudah bisa saya dengar, bisa saya pahami. Itu ceramahnya itu. Cuman di situ ada poin-poin yang belum bisa saya pahami sedikit, yaitu tentang kebenaran yang kebenaran milik Tuhan itu sendiri. Dan pada dasarnya setiap manusia itu kan mempunyai kebenaran. Tetapi kebenaran Bang Juma dengan kebenaran saya dengan kebenaran yang lain, saya bertanya-tanya kalau disatukan kok masih ada perbedaan dalam sama-sama kebenaran, gitu loh. Jadi maksud saya itu bagaimana mau mempersatukan kebenaran yang hakiki yang tidak bisa dibantah atau yang bisa dipahami oleh semua orang, semua manusia, bahkan semua makhluk. Kebenaran apa yang ada di Bibelmu? Kebenaran apa? Kebenaran kalau Tuhanmu manusia bang ya? Enggak, karena kan setiap orang itu memegang suatu Bibel pasti dia berdasarkan kebenarannya kan, apa yang diyakini. Coba kebenaran apa di Bibelmu, coba satu tunjukkan. Loh, saya enggak berbicara tentang Bibel saya. Oh, kebenaran itu kau ambil dari mana? Kebenaran contohnya apa? Begini loh Bu, contohnya kalau Kristen yang jelas itu kan punya Bibel, ya lah. Yang jelas orang Kristen itu membaca Bibelnya itu dengan kebenarannya otomatis meyakini kebenaran. Kau sudah baca tuh? Coba yang mana? Artinya fakta-fakta ilmu, Bang. Tejo, di dalam Bibelmu Yesus itu bukan Tuhan. Saya tahu itu. Kesesatan. Iya ibu bilang begitu karena ibu bukan Kristen. Coba kalau ibu Kristen pasti tidak bilang begitu. Berdasarkan Bibel.
Iya, saya tahu itu Ya, berdasarkan Ibu, tapi Ibu berarti kebenaran yang kau maksud bukan itu, kebenaran semu palsu. Karena di Bible mau nggak ada Yesus Tuhan, Bang, nggak ada. Jadi kau ini, bentar, kau mengenal Yesus Tuhan, kau mengenal Yesus Tuhan lewat apa? Maksud saya itu begini loh, Bu.